ada dong. Masa ada yang moket? Puasanya aman, sholatnya aman gak? Tetap 5 waktu? Gak ada yang gak 5 waktu? Astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita sebut. Jangan ya dek ya. Jangan. Ada yang cuma 3 waktu ada? Jangan ya dek ya. Jangan. Anak hebat sholatnya 5 waktu. Puasanya full dari subuh sampai anti masa puasa mogel. Tepuk tangan dong semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita berkumpul dalam acara apa teman-teman? Mabit ya. Malam ini nginep di sini ya? Alhamdulillah. Semangat? Senang? Senang. Tadinya sebelumnya ke sini pada mandi gak? Masa coba aku tes. Yang mandi kalau ditanya pasti ngangkat tangannya cepet. Nanti kalau yang cepet ngangkat tangannya, yang semangat aku mau ngasih hadiah. Mau hadiah gak? Ya maaf, tapi dites dulu ya. Kalau aku bilang siapa yang sudah mandi, angkat tangannya cepet ya. Ulangin. Siapa yang sudah mandi? Hebat. Yang belakang kurang cepet, lebih cepet lagi ya. Siapa yang sudah mandi? Gitu dong, tepuk tangan dong. Lagi. Fokus. Siapa yang mandi di kamar mandi? Ya masa mandi di kamar mandi? Ini kamar mandi dong. Ulangi lagi. Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Kamu kurang cepat. Siapa yang mandinya bareng sapi? Tahuan kan bareng sapi kan? Fokus makannya. Ya udah, pura-pura yang mau jadi sapi. Sapi kan suaranya gini. Jangan ikutin. Aku aja, suara jangan ngikutin. Suara jangan ngikutin. Jangan ngikutin. Jangan tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Sebelum dimulai kita kenalan dulu yuk. Sudah ada yang tahu belum nama saya siapa? Hebat. Soalnya tadi pagi aku tanya, ada yang tahu nggak nama aku siapa? Kak Sipit. Masa Kak Sipit? Kak Pipit siapa? Kak Pipit. Tapi Kak Pipit mau nanya ya, jawabnya tolong jujur ya. Jujur ya. Coba lihat Kak Pipit. Coba pandang Kak Pipit. Kak Pipit keren apa? Tadi pagi pada kompak ngomongnya apa? Serem. Di sini jangan ada yang bilang serem ya. Plus jangan bilang serem, bilangnya keren ya. Please ya, bilangnya keren ya. Siap ya? Oke. Coba lihat Kak, bilangnya keren ya. Coba bilang Kak, bilangnya keren ya. Coba lihat Kak Pipit. Coba pandang Kak Pipit. Kak Pipit keren apa serem? Emang beneran Kak Pipit serem? Kalau begini Mama Kak Pipit masih serem? Masih serem? Serem apa keren? Serem. Kalau begini serem apa keren nih? Tadi dulu nih Kak Pipit punya jimat nih. Bahaya ini. Nih jujur nih, keren. Tadi pada ada yang ngomong serem. Sekarang coba keren apa serem? Kalau begini keren apa serem? Tadi ngomong serem. Jadi kalau Kak Pipit ada duit, Kak Pipit keren. Kalau nggak ada duit, Kak Pipit serem. Dasar kalian mata duitan. Tapi pada mau nggak? Bener mau? Yang perempuan mau? Yang laki-laki mau? Oke, Kak Pipit mau bagi, tapi maaf untuk teman yang duduknya rapi aja. Kalau nggak rapi nggak dapet. Kita tes dulu siapa yang paling rapi. Kalau Kak Pipit bilang tangan di atas, dua-duanya. Ini tangan di samping. Tangan di depan. Duduk yang rapi. Bisa? Coba kalau cepet-cepet pada bisa nggak? Tangan di atas,
Tangan di depan, duduk yang rapi. Keren, ada hadiahnya. Satu apa satu karung begitu? Oh, satu-satu ya ya. Oke, terserah. Oke, siapa mau hadiah lagi? Oke, kita mulai lagi. Fokus ya. Tangan di atas. Yang perempuan tangannya lebih ke atas lagi. Tangan di samping. Tangan di depan, duduk yang rapi. Cepat, tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan, duduk yang rapi. Lebih cepat, tangan di atas, tangan rapi. Ada yang ketinggalan kan? Makin cepat. Diikutin bukan diketawain. Lebih cepat lagi. Makin cepat lagi. Belum. Dengar dulu aba-abanya. Ya udah ini ikutin aba-abanya. Tangan slow motion ya. Tangan di atas. Tangan dicopot. Dicopot. Emangnya aku boneka? Memangnya aku boneka? Jangan ngikutin. Kalau diikutin, tolong jangan ngikutin nih. Kak Bibit sudah bisa. Memangnya aku aja. Memangnya aku astagfirullahaladzim. Lomba duduk rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama sekolahnya apa teman-teman? Mana itu? Apa namanya? Usman bin Affan. Kepada guru, kepala sekolah dan guru-guru semuanya, kita doain mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Salam hormat juga kepada Pak Haji Tatang selaku perwakilan dari MPA Indonesia, dan kepada Pak Ustadz, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita memohon agar semuanya pada sehat dan panjang umur. Kalau Pak Haji Tatang alhamdulillah sudah jadi haji. Yang belum naik haji di sini kita doain mudah-mudahan cepat naik minimal cepat-cepat naik gajah. Naik gaji dong, masa naik gajah? Enakan naik gaji apa naik gajah? Naik gaji, dapat THR kalau naik gaji. Tepuk tangan. Dan teman-teman semuanya di sini jadi anak yang rajin sob, anak yang rajin ya, rajin puas, yang sopan, yang jujur, kelak jadi orang sukses dan orang hebat. Siapa mau jadi orang sukses? Hebat. Siapa mau jadi orang hebat? Siapa mau jadi orang kaya? Orang sukses itu penuh dengan semangat. Siapa mau jadi orang cerdas? Orang semangat. Siapa mau jadi orang gila? Selalu bersemangat. Sehingga gak fokus si kakak, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Hari ini malam nanti bertepatan dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Keutamaan bulan suci Ramadan salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Makanya ketika bulan suci Ramadan datang, orang mukmin bergembira. Kalau yang bergembira, maka diharapkan baginya siksa neraka. Saking senangnya bulan suci Ramadan, sampai ada lagunya. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban. Marhaban tiba. Ramadan, astagfirullahaladzim. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya bergembira. Tapi ada yang menangis, ada yang ketakutan. Setannya jangan lihat ke aku. Masa lihat ke aku? Siapa yang di depan kamu? Siapa? Emang aku? Astagfirullahaladzim. Gak boleh nunjuk-nunjuk temen dong. Masa nunjuk-nunjuk temen? Lomba duduk rapi.
rapi. Ketika bulan suci Ramadan datang, setan ketakutan. Bahkan ada yang nangis. Jangan ikut-ikut, yang nangis setannya. Kenapa? No. Bulan puasa menjaga bicara. Astagfirullah. Setannya nangis. Jangan ikut-ikut. Iya, aku aja sama kamu setan. Lomba duduk rapi. Kenapa setannya nangis? Karena setannya takut. Setan punya bos atau raja. Namanya iblis. Namanya siapa? Iblis. Kamu kalau dibilang begitu seneng nggak? Enggak, coba. Nggak boleh dong. Itu namanya bully. Nggak boleh. Jaga kata-kata. Kak Pipi kayaknya harus cerita nih tentang perjuangan Nabi Muhammad yang dibully oleh orang Taif. Mau denger nggak? Sudah pernah dengar belum? Nih, kalau dibully itu nggak enak. Nabi Muhammad aja pernah dibully sampai berdarah-darah, pernah dihina, pernah dicaci. Kalian jangan termasuk orang-orang yang jadi pembuli. Abang ngata-ngatain teman, mirip setan, mirip iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Coba Kak Pipin mau nanya, siapa yang tahu bulan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal berapa Kak? 17 bulan Ramadan. Itu baru keren. Tepuk tangan dong buat kakak-kakak. Itu baru keren. Berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, mendingan diam. Berkata ngatain teman. Nanti kalau teman sakit hati, terus teman mendoakan kita yang buruk-buruk, Allah mengabulkan orang yang berdoa karena sakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai sekarang jaga ucapan sama teman, ngomongnya yang baik, yang baik-baik. Lagi. Nabi Muhammad ketika itu usia berapa tahun? Ketika turun Al-Quran 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad usianya 40 tahun. Ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad suka menyendiri. Kalau bahasanya suka berkhalwat. Menyendiri bukan bengong, tapi Nabi Muhammad beribadah, merenung nasib umatnya. Kala itu umatnya masih masuk zaman jahiliyah. Nabi Muhammad berzikir, berpuasa, beribadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mana suaranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Saat itu Nabi Muhammad malam tanggal 17 bulan Ramadan. Malamnya tampak syahdu, bintang-bintang tampak redup seperti bertasbih kepada Allah. Angin bertiup lembut. Kalau angin bertiup sebelah sini, teman-teman badannya miring sebelah sini bisa nggak? Coba aku mau lihat. Angin bertiup ke sebelah sini. Angin bertiup ke sebelah sini. Tiba-tiba anginnya kencang, banyak yang tumbang. Lebih kencang lagi. Tiba-tiba anginnya ke belakang. Lalu anginnya berputar-putar, teman-teman ikutan berputar-putar. Lomba duduk rapi. Nabi Muhammad berada di sebuah gua. Guanya tidak terlalu besar, hanya bisa menampung 1 sampai 2 orang. Nama gua itu adalah Gua Hiro. 1, 2,
Tiba-tiba dalam kesunyian Nabi Muhammad melihat seberkas cahaya menelusup masuk ke dalam gua. Dan ketika itu terdengar suara yang menggelegar. Nabi Muhammad pun kaget. Iqra. Nabi Muhammad gemetar karena di malam yang gelap sunyi, nggak ada orang, tiba-tiba ada suara. Nabi Muhammad mencari sumber suara itu. Suara itu bergegar lagi. Iqra. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Dipanggil lagi, Iqra. Nabi Muhammad langsung gemetar. Badannya keluar keringat dingin, panas dingin badannya. Melihat itu, sesosok itu langsung merangkul Nabi Muhammad erat-erat, sehingga seperti Nabi Muhammad sesak, tidak bisa bernapas. Suara itu kembali mengumandangkan, Iqra. Nabi Muhammad menjawab, dengan apa aku membaca? Aku tidak bisa membaca. Lalu suara itu meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada di surat berapa teman-teman? Ada di surat apa? Al-Alaq 1 sampai berapa? 1 sampai 5. Tetap Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad gemetar. Nabi Muhammad ketakutan. Aku tidak bisa membaca. Iqra. Siapa yang bisa membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5? Aku mau kasih hadiah. Ya udah sini kamu coba sini. Kamu mah beraninya begitu doang, harus berani. Dari tadi ngomong kagak malu. Coba yuk sini maju ayo. Fitra. Tidak bisa bareng sendiri. Ayo berani, harus berani, jangan berani di situ doang. Ayo. Sekarang kami mau nanya, nama kamu siapa? Fitra, Cie, Fitri, Cie. Ternyata kita sama, Cie. Fitra kelas berapa? Kelas 5. Fitra puasa enggak? Puasa dong, kelihatan dari wajahnya. Tarawih enggak kalau malam? Berapa rakaat jumlah sholat tarawih? 23 rakaat. Tepuk tangan dong untuk Fitra. Coba Nabi nanya. Tadi Nabi Muhammad usia berapa puluh tahun? 40 tahun. Nabi Muhammad suka berhalwat atau menyendiri? Kerjaan Nabi Muhammad ketika menyendiri ngapain? Berzikir dan merenung. Tepuk tangan dong. Emang kamu kalau menyendiri mainnya PUBG? Mainnya Roblox. Kalau Nabi Muhammad berzikir, bertasbih, untuk merenung. Nah, sekarang Nabi nanya, Nabi Muhammad saat itu berhalwat di sebuah gua namanya Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Lalu turun suara yang isinya wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa? Coba dari tahun. Masya Allah. Jangan ngebut, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dong untuk Fitra. Karena Fitra sudah berani, Fitra dapat hadiah ini dan dapat hadiah spesial dari Kak Pipit. Siapa yang berani kayak Fitra? Ya udah duduk rapi ya. Kalau rapi nanti simak cerita Kak Pipit. Kalau rapi nanti dapat hadiah kayak Fitra. Tepuk tangan dong untuk Fitra. Tapi simak dulu ceritanya Fitra ya. Simak duduk rapi. Nanti kalau rapi Kak Pipit lihat, yang rapi Kak Pipit panggil. Oke, mau rapi dulu kayak Fitra. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Fitra nggak mau kayaknya. Makasih Fitra. Silakan dulu. Nggak mau kan? Nggak mau.
Ya, alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang mau hadiah? Nanti yang bagian yang perempuan Kak Pipit punya hadiah khusus loh. Mudah-mudahan Kak Pipit bawa ya. Nah dulu. Dia mau nggak yang perempuan? Ya, nanti ya. Oke, siapa yang mau hadiah? Nah, itulah peristiwa turunnya Al-Quran. Sejak Al-Quran turun, Nabi Muhammad pun berdakwah menyebarkan agama sampai sekarang kita bisa mengenal agama Islam. Setelah gitu Nabi Muhammad meriang. Dia melihat siapa? Gak ada orang. Nabi Muhammad pun turun dari Gua Hira. Nabi Muhammad turun pulang ke rumahnya dalam keadaan gelap sambil meraba-raba, sambil badannya gemetar meriang karena ketakutan. Ketika hendak turun dari Gua Hira, ada suara yang menggelegar kembali. Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad kaget. Saat itulah pertama kali Nabi Muhammad melihat wujud malaikat Jibril. Ketika dilihat wujudnya, hanya Nabi Muhammad yang bisa menggambarkannya. Nabi Muhammad makin ketakutan. Nabi Muhammad pun berlari menuju rumahnya dan menemui istrinya Nabi Muhammad. Siapa yang tahu istri Nabi Muhammad namanya? Siti Khadijah. Kalau Siti Aminah siapa? Ibunya. Kalau ayah Nabi Muhammad namanya? Abdullah. Kalau kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Nama kakek paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Istrinya tadi namanya siapa? Siti Khadijah. Kalau putri anak Nabi Muhammad yang paling kecil, putrinya bernama Siti Fatimah. Tepuk tangan dong. Emang anak-anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab. Tepuk tangan dong. Oke, perempuan, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad yang berani ya? Kakak sini kak, ayo yang angkat tangan, ayo kak, maju kak, sini kak, ayo tepuk tangan dong untuk kakaknya. Sini maju, kita kenalan dulu. Oke, sini kak, silakan. Sebelah sini kakak kelas berapa kak? Kelas 6. Nama kakak siapa maaf? Kakak Mutia. Kakak Mutia puasa? Alhamdulillah. Kakak Mutia, Kak Pipin mau nanya, coba sebutkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad. Yang pertama nama ibunya siapa? Ayah. Ayah Abdullah. Terus kakek Nabi Muthalib, paman Abu Thalib. Terus istri Nabi Muhammad Siti Khadijah. Terus putri Nabi Muhammad Siti Fatimah. Tepuk tangan dong untuk kakak Mutia nih. Kakak Mutia dapat hadiah spesial dari Kak Pipin. Mana tadi hadiahnya ya nih? Nih, oke. Ini juga nih buat kakak Mutia. Siapa lagi yang mau? Hadiahnya masih ada. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Kota mana? Mekah. Wafatnya di kota mana Nabi Muhammad? Madinah. Hari lahirnya hari apa? Senin. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ada pernah lihat gajah belum? Ini Kak Pipin mau cosplay jadi gajah nih. Gajah badannya besar. Tuh, mulai lagi. Ayo, istighfar. Nanti tangannya diminta saksi sama Allah. Ketika ditanya tangan, kamu telunjuk, kamu kerjanya apa lagi? Telunjuknya bicara.
Aku kerjanya nunjuk-nunjuk temanku. Ada yang bilang ini mirip gajah, ini mirip iblis. Nauzubillahimin dzalik. Ayo jaga ucapannya. Kalau ada yang begitu namanya masuk bully. Katakan no untuk bully. Banyak loh dampaknya bully. Ada yang bully sampai dia stres, sampai badannya kurus, sampai ada yang tuh, mau nggak kalau temannya begitu? Enggak dong. Jaga lisan, jaga ucap, jaga perbuatan. Coba Kak Bibit nanya, kalau kamu yang dikatain kesel nggak? Kesel dong dikatain. Kamu mirip nyemot, marah nggak? Iya, apalagi teman. Jangan ya Dek ya, jangan. Katakan no untuk bully. Kalau bisa teman itu dipuji-puji, bukan dikatain. Nah gitu. Kalau kita nggak berucap yang baik-baik, nanti malaikat mengaminkan. Kata kamu, kamu kok pinter banget. Malaikat sebelah kanan ngomong, kamu juga, kita nggak tahu. Coba kalau kita bilang, kamu kok hitam, malaikat juga jawab, kamu lebih hitam. Oke, aku bawa boneka gajah, mau lihat nggak? Emang kalian belum pernah lihat boneka gajah? Nih boneka gajahnya nih, tepuk tangan dulu dong. Ini boneka gajahnya, tepuk tangan. Gajah kan? Oh gila, aku anak gila. Masa sih ini? Kaget kan kamu kan? Lupa duduk rapi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui siapa tadi? Istrinya Siti Khadijah. Badannya gemeteran, Nabi Muhammad meriang. Ibaratnya kita nih lagi di tempat gelap, gak ada siapa-siapa, tiba-tiba kedengerin suara, kaget. Nabi Muhammad juga begitu. Kok Nabi Muhammad begitu? Karena Nabi Muhammad juga manusia biasa. Artinya manusia yang seperti kita, punya rasa takut, punya rasa kaget. Tepuk tangan dong. Nabi Muhammad gemeter, gedek, saking gemeternya istrinya langsung menyelimuti Nabi Muhammad. Istrinya gak bertanya dulu, istrinya cuma bilang, suamiku istirahat dulu. Diselimutin oleh istrinya. Nabi Muhammad biar tenang. Setelah tenang, Nabi Muhammad lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Istriku, semalam di Gua Hiro, aku didatangin sesosok yang rupanya aku tidak tahu. Lalu apa yang terjadi suamiku? Sosok itu menyuruh aku membaca, tapi aku tidak bisa, aku takut. Istrinya menenangkan suaminya. Suamiku, itu mungkin pertanda baik, karena Allah tahu engkau orang baik, engkau suka berkata yang baik-baik, engkau suka menolong dan engkau suka sedekah. Suamiku, tenanglah. Besok aku coba bertanya kepada saudara sepupuku yang bernama Warokoh bin Naufal. 1, 2, 3. Warokoh bin Naufal. 1, 2, 3. Warokoh bin Naufal. Lomba duduk rapi. Besoknya suara gajah. Pinter sekali, tepuk tangan loh. Dan ini gajahnya. Tadi kan belum keluar gajahnya. Gajah itu yang panjang apa? Belalai. Ini gajahnya. Tepuk tangan. Hah? Kucing? Astaga. Lomba duduk rapi. Boleh dikemarikan ularnya? Kamu gak takut sama ular? Nah, besoknya istrinya Siti Khadijah menemui saudaranya yang bernama siapa tadi? Warokoh bin Naufal.
Waraqah bin Nawfal adalah ahli kitab yang mempelajari kitab-kitab, tapi usianya sudah lanjut atau sudah tua. Waraqah berkata, wahai saudaraku, apa gerangan yang membuatmu kemari? Saudaraku, ceritanya dipanggilnya abang ya, abang Waraqah. Iya, ada apa? Semalam suamiku cerita, beliau didatangi sesosok. Sosok itu menyuruh dia membaca. Waraqah lalu menjelaskan, sepertinya suamimu memang benar-benar utusan Allah. Maksudnya apa? Suamimu itu adalah nabi. Nabi? Iya, nabi terakhir. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau kelak akan mengemban tugas yang sangat berat. Jadi, suamiku diangkat menjadi nabi? Betul. Nanti engkau harus siap mendampinginya. Karena kelak suamimu akan dapat banyak tantangan dan rintangan. Orang-orang kafir pasti akan berusaha menghalangi dakwahnya. Andai saja jangan ikutan batuk, yang batuk aku aja. Andai saja jangan ikutan, aku aja yang batuk. Andai saja aku masih ada, aku yang akan mendampingi suamimu menyiarkan agama Islam. Waraqah pun berpesan kepada istrinya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Siti Khadijah. Jagalah suamimu, dampingilah suamimu, karena perjuangannya juga nanti sangat berat. Baik saudaraku, akan aku ingat pesanmu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah agama Islam, mengajak orang menyembah Tuhan yang satu. Siapa? Kurang semangat. Siapa Tuhan kita? Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tepuk tangan dong. Siapa yang berani maju ke depan lagi? Ayo, yang mendapat hadiah. Siapa ya? Dari sini kak, sini, maju. Tapi Bibit mau nanya dulu, yang bisa jawab, yang berapa bisa jawab baru dapat hadiah. Tadi sebelah sini bang, abang maju ya, Tadi Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui istrinya Siti Khadijah. Sampai di rumah Nabi Muhammad meriang, ketakutan, shock, istilahnya sekarang shock. Nabi Muhammad diapain biar tenang oleh istrinya? Diselimutin. Lalu besok harinya Nabi Muhammad, istrinya Siti Khadijah menemui saudaranya yang bernama Waraqah adalah seorang ahli kitab. Tepuk tangan dong. Terus ini lagi. Terus Waraqah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi yang terakhir. Tepuk tangan buat siapa tadi namanya? Bang siapa? Bang Haris nih, nih. Nih buat Bang Haris nih. Oke, siapa lagi yang mau hadiah? Coba yang perempuan sini ya kak, sini kak. Siapa Nih ya kamu sini. Kak Pipin mau nanya lagi. Sini. Sebelah sini. Kamu namanya siapa? Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kak Aisyah, coba sebutkan Nabi Muhammad lahir di kota. Harinya hari? Bukan 17, tanggalnya? Tahunnya tahun?
Tahun gajah. Tepuk tangan buat kakak Aisyah nih. Kakak Aisyah dapat hadiah dari Kak Pipit yang ini ya. Ini buat kakak Aisyah. Tepuk tangan, silakan duduk. Siapa lagi mau hadiah? Nah, tahun gajah ada di surat apa? Ada yang tahu nggak peristiwa tahun gajah apa? Alfil. Siapa yang berani maju ke depan membaca surat Alfil? Tapi maaf yang duduknya rapi. Ya udah nih, sini maju sini. Ya udah sini Kak, sini berdua. Ya sambung ayat. Ya apa berdua? Ayo Kak, sini Kak, sambung ayat ya. Kita sambung ayat. Tepuk tangan dong. Ini namanya siapa? Angga ini Cinta. Iya, Raka dan Cinta. Namanya siapa? Siva kelas? Kelas 10, kamu kelas? Kelas 5. Coba, Raka, apa surat Al-Fil? Surat Al-Fil apa? Apa dulu Kak? Siva apa? Ya udah. Kalau begitu ada mic satu lagi enggak ya? Yang lain aja itu Om. Kita sambung ayat ya, surat Al-Fil ya. Kak Pipit taus ya. Taus. Bisa nggak? Nah, ya. Raga ayat pertama ya. Kak Pipit taus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu dikit gerak lah. Rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu gerak-gerak mulu sumpah ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Ini hadiah buat Raka, silakan. Ini hadiah buat Raka. Ini hadiah buat siapa namanya? Siva karena perempuan dapatnya yang ini ya cantik. Agak lah. Jangan gerak-gerak ini kena. Oke, siapa lagi yang mau? Kalian suka lihat boneka nggak sih? Mau kenalan sama boneka Kak Pipit yang ini nggak? Beneran mau? Bukannya kalau yang gede-gede nggak suka boneka lagi? Mau kenalan? Ya udah deh, Kak Pipit ajak biar kenalan dulu ya. Ini boneka Kak Pipit. Teman-teman duduk rapi dulu. Hadiahnya masih ada loh. Hadiahnya masih ada. Ya, tapi maaf yang duduknya rapi aja ya. Nih hadiahnya nanti Kak Pipit simpen dulu. Ini boneka Kak Pipit. Coba sih, coba lihat ya. Wow. Memang ada yang takut? Masa takut? Ini boneka Kak Pipit. Lihat ke depan. Saya mau. Kenapa? Malu. Sama siapa? Sama Pak Haji. Pak Haji Tatang. Iya sama Pak Haji Tatang. Sapa dong Pak Haji bagi THR. Nggak boleh, nggak sopan. Maaf Pak Haji ya, nggak sopan bilang Pak Haji kiuke. Nggak boleh dong, nggak boleh. Maaf Pak Haji bilang Pak Haji maaf. Pak Haji sorry bro ya. yang sopan anak baik ngomongnya soplak, bukan soplak. Sopan. Lihat teman-teman di situ. Teman-temannya banyak. Lihat ke depan. Hitung dulu boleh nggak? Kamu berhitung maksudnya? Iya. Coba Kak Pipit mau dengar.
Dia udah bisa berhitung. Dari sate. Bukan sate. Bukan sate. Bukan. Soto. Bukan dong. Siti. Bukan. 1, 2, 3, 4. Bukan emprat. Nomor 2, Bang. 4. Emprat. Astagfirullah. 4. Coba lihat ke depan. Aku nggak bisa. Ya coba lihat ke depan dulu. Lihat ke depan. Ya. 1, 2, 3, 4. Udah nggak usah hitung. 1, 2, 3. Lihat ke depan. Alhamdulillah. Nah begitu. Sudah lihat ke teman-teman. Nggak lihat ke Kak Pipit lagi. Alhamdulillah. Tepuk. Hah? Apa? Masih apa? Udah lihat ke kamu kan? Udah tuh. Udah kan Udin? Malah Udin. Bukan Udin dong. Ujang. Bukan. Asep. Bukan. Sudah. Sudin. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lihatnya ke depan. Ya aku lihat ke depan. Nah, udah lihat ke Kak Pipit kan? Enggak tuh. Katanya udah lihat ke teman-teman. Udah lihat. Enggak, udah lihat ke depan. Apa yang udah punya? Enggak. Apa? Tadi mah iya. Kaget. Kaget nih ya. Makanya lihat ke depan. Lihat teman-teman di sini. Sapa. Disapa. Ya sapa teman-teman sini. Woi lagi santai kawan. Sapanya yang baik. Gimana? Pakai salam. Pakai salam. Iya. Salam dari Binjai. Bukan salam dari Binjai. Gimana? Gini. Assalamualaikum. Paket. Bukan tukang paket juga. Bukan tukang paket. Bukan begini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, betul FF. Jalan. Gak boleh galak gitu sama teman-teman. Sama teman gak boleh galak. Gak boleh galak sama teman. Ngomong sama teman harus bagus. Harus sopan juga. Harus sopan. Sama teman harus sayang. Harus sayang. Ya udah bilang. Jawab ya. Jawab ya sayang. Malah sayang-sayangan. Gak boleh maksudnya ngomongnya yang sopan. Nanti kalau dia salah teman-teman jawab ya. Jawab ya. Jawab. Gak boleh galak. Gak boleh galak. Gak boleh galak. Nanti yang jawab salam semangat dikasih hadiah. Iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya gratis menginap 5 hari 5 malam. Asik. Di kuburan ya. Apa mau dong? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Serem kayak Kak Pipit ya. Ya udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kenapa cantik-cantik? Siapa? Bu Aisyah. Iya. Bilang dong, Bu Aisyah, cie. Yang sopan. Terus yang perempuan teman-temannya cantik juga. Yang laki-laki cantik juga. Yang laki-laki hitam. Bukan pecinya. Oh pecinya. Yang laki-laki gak cantik tapi acem. Bukan acem. Ganteng. Kayak sekuteng belum mateng. Astagfirullah. Gak boleh ya. Iya. Mangap. Bukan mangap. Maaf. Iya. Maaf. Mangap. Tutup. Iya, jangan mangap. Ya kakak. Iya. Teman-teman, ini teman Kak Pipit. Mau kenalan gak? Mau gak? Ya siapa? Kita kenalan. Kamu udah siap kenalan? Aku udah siap. Kamu siapa? Aku sebenarnya adalah CEO yang menyamar jadi boneka yang mencari cinta. Kamu boneka bukan CEO. Emang aku boneka? Boneka. Kan boneka gak bisa ngomong. Emang kamu gak
bisa ngomong. Nah ini bisa. Teman-teman tahu nggak ini suaranya siapa? Iya, suara Kak Pipit. Bukan suara aku. Suara Kak Pipit. Bukan. Suara aku. Bukan. Suara aku. Bukan. Suara apa? Jangan marah dong. Ngambek nih ngambek. Ya udah ngambek aja. Aku nangis. Ya udah nangis aja. Nangisnya ngeri. Namanya siapa sih? Namanya Cica. Namanya siapa? Cica. C-I-C-C-A-C-A dibaca? Dibaca Barbie. Bukan. Masa dibaca Barbie, dibaca Cica. Baca Cica. Namanya Cica. Nama panjang. Cica Martua. Umur 5. 5 apa? 5.000. Ya. Kebanyakan. 5 ember. 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Cica. Iya. Kamu tahu nggak teman-teman di sini pada rajin? Aku tahu. Rajin apa? Rajin salat kan? Betul kan? Iya. Rajin apa lagi? Rajin puasa. Iya. Rajin belajar. Rajin ngaji. Rajin ngopol. Bukan rajin ngompol, rajin ngomong yang baik-baik, yang baik-baik, rajin bantu orang gila, bukan orang gila, orang hutan, bukan, orang tua, kakak, kenapa? Aku mau nyanyi boleh? Boleh nggak dia nyanyi? Boleh. Ya udah nyanyi Kakak Pipit. Nyanyi Kakak Pipit kayak gimana? Emang ada? Ada. Gimana? Burung Kakak Pipit. Itu bukan burung Kakak Pipit, burung kakak tua. Burung Kakak Pipit tua. Astagfirullah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Malah sholat. Burung kakak tua. Burung Kakak Pipit tua. Hinggap di celana, hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Pintar, tepuk tangan dong. Udah, nyanyinya udah, mulutnya ditutup kalau udahnya, udah, jangan dibuka terus, tepuk tangan dong. Hah? Apa? Mau makan? Oh enggak, udah ditutup. Tutup. Masa dibuka lagi. Kenapa? Masih dibuka? Enggak, ditutup. Tadi mah dibuka. Enggak, udah ditutup. Enggak, tapi saya sudah lihat. Ya udah, tapi lihat lagi tutup. Enggak, tuh ditutup. Tadi mah ditutup. Jangan ngagetin. Ya kakek. Kok kakek? Bukan kakek. Nenek. Bukan nenek. Kak Pipit. Kak Pepet. Kak Pipit. Kak Popot. Suka bercanda nih. Bercanda. Mana nyanyi. Kamu tahu ini bulan puasa? Iya. Bulan puasa berarti menjalankan ibadah puasa. Iya. Ibadah puasa itu apa? Ibadah puasa itu apa? Gak boleh makan. Terus gak boleh minum. Pintar. Dari subuh sampai mati. Bukan sampai mati. Sampai maghrib. Itu salah satu ibadah di bulan suci Ramadan. Ada lagi ibadah yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Sholat apa tadi? Sholat tarawih. Ada lagi ibadah yang hanya ada di bulan suci Ramadan dan termasuk rukun Islam. Ayo, apa? Membayar hutang. Bukan. Hutang wajib. Membayar apa? Membayar zakat. Emang ada yang masih ingat rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Coba sebutkan apa aja? 1 apa? Ada. Pinter. 2 apa? Niat, sholat niat. Rukun Islam 1
Ada 2. Sholat ketiga, bayar. Zakat keempat, puasa kelima, pergi haji. Iya, pergi haji bagi yang mampu. Jangan lupa, kan ada lagunya. Kalau lupa ingat aja lagunya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, naik haji. Pergi haji naik pesawat. Tepuk tangan dong. Nah gitu. Cica. Ya kakak. Sekarang katanya kamu mau nyanyi. Boleh Cica nyanyi terusin? Boleh ya. Ya Cica, kamu nyanyinya yang bagus. Aku mau nyanyi yang tirai-tirai, boleh nggak? Beda, nyanyinya yang bagus ya. Oke. Semakin menyala. Jangan yang itu. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Maksudnya gini, yang viral-viral, nggak semuanya bagus diikutin. Kalau mau ngikutin yang sesuai dengan usia kita, anak-anak ikutin lagunya, lagu anak-anak. Bisa? Bisa. Lagu anak-anak. Iya, lagu anak-anak. Bukan anak-anak. Anak-anak. Iya, anak-anak. Bukan anak-anak. Coba pelan-pelan. Anak, coba. Anak. Cepat-cepat. Anak-anak. Anak-anak. Lebih itu. Anak. Satu-satu. Anak orang. Bukan anak orang. Anak sapi. Bukan. Jangan lebih. Anak. Nah, satu-satu. Malah nyanyi. Ya udah, lagu anak-anak. Lagu apa ya? Ada yang tahu nggak lagu anak-anak apa? Sholawat, bisa sholawat. Sholatullah, salamullah. Semuanya. Ala toha Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan dong. Nah gitu. Kakak mau nyanyi lagi. Ya udah, lagu anak-anak. Bangun tidur, terus tidur. Bangun tidur, terus tidur. Ini apa siapa nggak lagu itu? Bangun tidur, terus mandi. Bukan tidur, Cica. Bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Iya, kamu nggak merem kamu tidurnya. Dia kan boneka. Masa boneka merem? Cica. Mati nih kayaknya. Pingsan Cicanya. Cica bangun. Belum selesai. Cica. Ya maaf ya. Cica kalau tidur bangunnya suka lama. Jadi mohon maaf ya. Cicanya Kak Pipin mau masukin dalam tas ya. Tidurnya kelamaan nanti. Tepuk tangan dong untuk Cica. Alhamdulillah. Hah? Bangun lagi. Alhamdulillah. Enggak tidur. Emang kata siapa dia bangun? Dia tidur Kalau tidur bangunnya lama, besok baru bangun. Tidur. Masa tuh tidur. Kasih makan batu. Masa kasih makan batu deh. Ternyata diem-diem bangun. Cica kalau udah tidur nggak usah bangun lagi, oke? Oke. Nggak usah ngomong lagi. Siap. Udah nggak usah ngomong. Aku nggak ngomong. Itu mah ngomong namanya. Kak Pipin mau masukin Cica ke dalam tas. Enggak. Udah. Masukin ke dalam tas dulu ya. Lontong.
Lontong risol itu mah takjil. Alhamdulillah. Masih semangat nggak puasanya? Alhamdulillah. Kalau gitu cerita dan kisah dari Kak Pipit sampai sekian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau mau lihat cerita lagi atau mau kenalan lagi dengan Kak Pipit lagi, silakan buka TikTok Kak Pipit ya. TikTok dan IG-nya, nama TikTok dan IG-nya Kak Pipit Penodong. Kok penodong? Kak Pipit Pendongeng. Jangan lupa di follow ya. Di follow, nanti teman-teman boleh komen Kak Pipit aku yang ada di Usman bin Affan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Kak Pipit sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang Kak Pipit sampaikan menambah wawasan teman-teman tentang perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali usianya berapa? 40 tahun. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali? Pada tanggal berapa? 17 bulan Ramadan. Wahyu pertama kali yang diturunkan adalah surat dari ayat berapa sampai ayat berapa? 1 sampai 5. Terus Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui siapa? Siti Khadijah istrinya. Dalam keadaan apa ketika itu Nabi Muhammad? Shock atau ketakutan. Terus sama istri sama istrinya Nabi Muhammad biar tenang diapain? Selimutin. Terus istrinya untuk mengetahui apa yang terjadi kepada suaminya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Muhammad Siti Khadijah menemui saudaranya yang bernama bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli kitab. Terus dari pamannya Waraqah didapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan. Bisa nggak? Pada nggak bisa? Nggak bisa. Kalau lagu ini pasti pada bisa nih. Monitor anggota mampu bilang monitor ketua bisa. Itu lagu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Singkatnya, jadi teman-teman wajib hafal biar ingat. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Said Abdullah namanya ibu. Tapi dihafalin ya. Insya Allah. Dicari di TikTok. Buka TikTok, jangan nyari yang viral-viral, joget-joget, DJ. Yang lain cari lagu-lagu Islami biar kita lebih mengenal, lebih dekat, lebih mengenal sejarah Islam atau seni budaya Islam. Jangan mengenal seni budaya agama lain. Terima kasih, hari ini teman-teman sudah hebat, sudah keren. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan. Perjalanan Ramadan sudah setengah, mudah-mudahan ibadahnya full sampai terakhir bulan Ramadan. Sekian dari Kak Pipit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pipit, kembali kepada kakak-kakak MC. Tepuk tangan dong untuk kakak-kakak yang ada di sini. Silakan kakak. Bang Om. Ada rasa Ganteng banget gue deh, ganteng banget. Coba.
Kami selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah dan jika ada kesalahan itu datangnya dari setan dan kami berdua hanya korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.